Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga berkat nikmat iman dan nikmat Islam ini, dengan ringannya kita langkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk melakukan sebagian ketaatan kita kepadanya. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan selalu kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan semoga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, dari atas mimbar ini khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Hadirin yang berbahagia, kehidupan ini adalah sebuah misteri. Sebagai manusia biasa, kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di dalam hidup ini, meski dalam semenit kemudian ataupun beberapa detik kemudian. Kita tidak benar-benar tahu tentang nasib kita ke depan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cobaan dengan berbagai kesulitan dan kesusahan. Namun boleh jadi juga kita diberikan kemudahan dan dalam segala urusan. Itu semua pada dasarnya adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki cara yang tak terhingga dan unik luar biasa dalam rangka mengangkat derajat manusia. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengembangkan sikap dan perilaku sabar dalam diri kita sehari-hari, baik sabar ketika mendapatkan kesulitan maupun ketika memperoleh kemudahan dan kesenangan. Sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah sebuah permata yang menghiasi kehidupan para wali-wali. Kemudian sabar juga adalah mutiara bagi orang-orang yang soleh-solehah. Sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat nantinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah kesempatan bahwa kesabaran itu terbagi menjadi 3. Sabar dalam menghadapi musibah, kemudian sabar dalam menjalankan ketaatan, dan yang terakhir adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar, seorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti dia adalah seorang yang pengecut, kemudian tidak bisa dianggap lemah dalam berucap, bertindak, dan mengambil suatu keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dalam suatu yang disenanginya. Pertama, sabar ketika menghadapi musibah. Kita ambil contoh musibah kecelakaan. Secara duniawi atau lahiriah, mungkin kecelakaan itu terjadi lantaran karena
kelalaian kita dalam mengendarai atau kurangnya kewaspadaan kita dalam mengendarai kendaraan bermotor. Namun di sisi lain ada makna-makna tersirat yang tersembunyi dari cobaan itu. Bisa jadi itu sebuah teguran yang Allah berikan, atau mungkin pula cobaan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tak lain dan tak bukan adalah untuk mendidik kita agar naik tingkat keimanan kita ke yang lebih tinggi lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, yang memiliki arti tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya. Sebab itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain juga Rasulullah SAW pernah bersabda yang memiliki arti, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bagi orang yang sabar, maka dia akan mengingat Allah dengan meyakini bahwa kita semua ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Ketaatan itu membutuhkan kesabaran yang harus terus-menerus dijaga dan dilakukan. Mengapa? Karena ketaatan itu akan membebani seseorang. Karena dengan menjalankan ketaatan, seorang manusia ada kewajiban yang harus terus selalu dilakukan. Seperti contoh sholat malam. Sholat malam itu dilakukan saat malam hari dengan melawan kantuk dan dinginnya malam. Kemudian infak saat kita sedang menghadapi kesulitan, itu semua membutuhkan kesabaran yang cukup tinggi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kita sadar bahwa di dalam jiwa kita ini ada yang namanya hawa nafsu yang selalu memerintahkan kita kepada hal-hal yang buruk. Itu artinya bahwa kita harus senantiasa sabar dengan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh agama Islam, seperti menyebarkan kebencian, menipu, berzina, mencuri, mengganggu orang lain dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inuhu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian Allah juga pernah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inuhu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa alal khoshiin. Yang memiliki arti, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya demikian yang lain itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kedua ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa salah satu cara untuk kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita menghadapi kesulitan atau ujian, marilah kita tetap berusaha untuk tetap sabar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat dan doa. Dengan begitu Allah akan memberikan kita kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi segala ujian dan masalah yang kita hadapi.
Hadirin yang berbahagia, kita harus menyadari bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Tidak ada seorang pun yang luput atau tidak dapat permasalahan dalam hidupnya. Namun dengan bersabar, kita semua dapat melalui itu dengan hati yang jernih, hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Ingatlah selalu bahwa setiap ujian pasti ada hikmah di baliknya, dan Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hamba-hambanya. Kita semua perlu menakar tingkat kesabaran kita dalam mengoreksi dan menanyakan hal-hal mengenai sabar ini. Apakah kita telah benar-benar bersabar atas ujiannya? Ataukah sabar ini hanya sampai di mulut dan belum turun di hati? Atau bahkan lebih sering kita berprasangka atas ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Kendati demikian, sebenarnya kita tahu ada hikmah tersembunyi dalam setiap kejadian-kejadian yang tidak diperkenankan. Menakar sabar berarti menghadirkan seluruh hati, pikiran, jiwa dan raga kita untuk lebih meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin menghendaki sesuatu yang buruk bagi hamba-hambanya. Dia selalu memberikan apa yang kita butuhkan di saat-saat yang tepat dengan cara dan waktu yang telah ditentukan olehnya. Hadirin yang berbahagia, sabar ketika susah, sabar ketika senang, sabar ketika sedang jaya, sabar ketika terkena musibah, dan sabar dalam menjalankan ibadah dan beristiqomah dalam kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla akan menjanjikan kabar baik dan gembira kepada kita dengan nasib-nasib yang baik di dunia dan di akhirat. Ia akan mendapatkan kesudahan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita senantiasa istiqomah dan bersabar untuk mendapatkan kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hazim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfirullahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inuhu bisabri wasshalah innallaha ma'as sabirin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'atu wa asbihi ajmain. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat innaka sami'ul qaribul mujibul da'wah wa qadiyal hajah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alazina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana anta maulana fansfurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsani wal izil qurba wa
anil fasya wal munkari wal baghi ya'ilukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.